Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saida, kita lanjutkan materi tutorial kita tentang pembangunan e-learning di Syafana Islamic School. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat atau menyampaikan evaluasi belajar kita ke anak-anak. Nah, tapi bentuknya adalah berupa dokumen. Tentu ini ringan di awal, tapi akan berat di akhir. Karena ketika siswa mengumpulkan dokumen ke kita, pasti kita akan memeriksa jawaban mereka one by one. Nah, untuk agar pekerjaan kita tidak berat di awal, salah satu tipe file atau tipe evaluasi yang bisa kita manfaatkan itu adalah tipe quiz. Nah, dengan tipe ini kita keunggulannya sih kita punya bank soal di e-learning Syafana ini. Arsip-arsip kita, soal-soal bisa terarsip di e-learning Syafana. Kemudian keunggulan kedua itu adalah kita akan ringan di akhir karena anak didik kita ketika menjawab, maka jawaban ini akan otomatis sudah ternilai karena kita sudah menentukan jawabannya. Nah, tentu hal ini hanya berlaku di pilihan ganda ya. Jadi ringan di akhir, tapi ketika kita membangun pertama kali untuk soal-soal ini akan sedikit lumayan gitu. Tapi step berikutnya, tahun berikutnya atau semester berikutnya kita akan lebih mudah karena memang kita sudah punya bank soal, tinggal kita soal mana yang kita pakai, itu kita bisa manfaatkan di lain waktu. Oke, Ustaz Saida, kita mulai. Masih di bagian subjek Islamic Study, tapi kita akan membuat sebuah file baru. Nah, kita klik di sini, kemudian akan kita pilih tipe aktivitas adalah quiz. Ini, kemudian kita add. Nah, ini adalah pembukanya. Ini kita isikan dengan nama kuisnya. Contohnya adalah final test ya tadi ya. Final test Islamic Study. Deskripsinya silakan disesuaikan. Nah, masalah timingnya gitu kan. Nah, kuis ini akan di-open kapan? Kita coba samakan dengan tipe file sebelumnya, yakni tanggal 10 Juni jam 10.00. Oke, kemudian close quiznya ini akan kita batasi sama tanggal 10 Juni. Kemudian jamnya contohnya kita batasi sampai jam 4. Sampai jam 4. 00. Nah, ini adalah berarti kuis ini akan dibuka mulai dari jam 10 sampai jam 4 sore. Itu adalah range kuis ini bisa dibuka. Kemudian waktu pengerjaannya ini kita tentukan. Misal berapa lama? Apakah 45 menit atau berapa lama pengerjaannya silakan ditentukan. Kemudian ini tidak usah kita rubah. Kemudian grade-nya gitu kan, grade-nya ya sebentar ini tadi oke. Ini tidak pilihannya ya, kategori. Nah, grade to pass ini mungkin bahasa kita adalah KKM ya, KKM. Nah, tinggal kita ambil aja nilainya berapa, misal 75 atau 80 kali ya. Tergantung atau sesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Kemudian layoutnya nggak usah.
terus friends. Ini apa ini? Oh, ini password. Jadi nggak usah karena kita tidak men-set anak-anak kita itu membutuhkan password ketika login, ketika mengerjakan kuis yang akan kita bikin. Kemudian ini kita samakan aja saja dari tanggal 10 Juni jam 10. Oke. Kemudian save and display. Sorry. Oh, 10. 10 mana ya? Grade-nya coba kita 10 aja. Berarti bukan KKM, sorry. Oke, mungkin bisa di skip dulu deh saya ini. Ustadz saya jadi awalnya saya pikir tadi ini KKM ternyata bukan. Oke, abaikan aja berarti memang tidak ada notifikasi nanti lulus atau tidaknya, hanya mungkin keluar skornya. Tapi kalau misal nanti kita sampai membuat filter bahwa ini anak lulus atau enggak, mungkin ada di grade atau di bagian lain kali ya. Karena ini ada uncategorized, kayaknya kita harus cari dulu ini nanti. Oke, kita skip yang tadi, kita save and display aja. Oke, ini adalah berarti kerangka kuis kita sudah selesai, berarti pengerjaannya 45 menit. Kemudian untuk membuat soalnya itu kita di edit quiz. Oke. Nah, di bagian sini ini adalah seperti headingnya aja. Jadi kalau misal kita di contoh ini, nah mungkin nih headernya itu mungkin tes problem ini, atau bisa jadi petunjuk pengerjaannya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagaimana headernya. Nah, bagian sini ini adalah pengacakan Ustaz Saida. Jadi misal siswa satu dengan siswa lainnya itu soalnya akan diacak gitu kan. Kalau misal kita hidupkan tandanya seperti ini berarti soalnya nanti akan diacak. Jadi soal nomor 1 untuk siswa A dengan soal nomor 1 siswa B bisa jadi itu bukan sama gitu kan. Nah, kita add di sini untuk memulai membuat soalnya. Kemudian di sini ada add new question. Nah, kemudian di sini dari bank soalnya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau misal kita sudah punya banyak di sini, gitu kan, sudah punya banyak, berarti tadi ini bisa kita manfaatkan. Tapi karena kita masih membangun di awal, berarti kita pakai yang ini. Oh, berarti ada grade-nya dari ini ya. Sorry. Oke, kita rubah dulu ini. Nah, ini sepertinya tadi ini. Bisa saya save. Nah, karena maksimum grade-nya itu 100, berarti tadi itu benar. Itu adalah KKM-nya. Oke. Kita kembali lagi, add new question. Nah, ini kita akan menyesuaikan dengan soal yang di Islamik ini ya, Ustaz Saida. Karena di sini itu berupa semuanya adalah pilihan ganda, berarti kita akan pilih di multiple choice. Sebenarnya sini banyak ya, ada true and false, benar atau enggak, matching, maksudnya ada ya enggak tahu nih kalau primary atau secondary pakai enggak ya. Tapi inilah tipe-tipe soalnya, jadi silahkan dieksplor lebih jauh. Nah, kita akan coba di multiple choice karena ini yang paling banyak kita gunakan. Oke, kita add di sini. Oke, kita akan peruntukan untuk
Islam Study P2D, benar ya? Oke, Saida, di bagian question name-nya ini cuman nama dari soal, jadi tidak akan terlihat sama siswa kita. Kita bisa memberikan nama ini, misal pertanyaan pertama seperti ini cukup. Kemudian di question text, nah ini adalah kontennya, gitu kan. Nah, untuk pertanyaannya kita bisa ambil dari final test kita. Ini tinggal kita copy paste aja ke bagian question text-nya. Nah, di bagian sini, Ustaz Saida, jika soalnya itu membutuhkan gambar, Ustaz Saida bisa memasukkan gambar di bagian sini. Ya, ini biasanya yang sering kita butuhkan. Kemudian kalau misal ada video, berapa perlu tambahan video bisa diambil atau diupload di sini. Atau misal butuh referensi atau bahan dari luar soalnya, bisa dari linknya di sini. Nah, ini adalah bagian soalnya. Kemudian kita biarkan ini tetap 1, feedbacknya kita kosongin, ID number-nya itu adalah kita isi Islamic Study soal pertama. Seperti ini cukup sih. Kemudian ini shuffle-nya ini maksudnya diacak gitu kan, nggak apa-apa, kita centang aja. Jadi antara siswa dan siswa lainnya, baik soal maupun jawabannya itu akan diacak. Nah, kemudian di bagian choice ini adalah jawabannya. Nah, pilihan pertama kita samain aja dengan di bagian sini. Nah, ini misal jawaban untuk soal pertama itu adalah B. Maka ketika kita memasukkan jawabannya, ini tetap grade-nya kita tetap biarkan non, karena ini bukan jawaban yang benar. Kemudian lanjut ke jawaban kedua. Nah, ini jawaban yang benar. Maka ketika kita paste di sini, ini kita berikan nilai 100. Nah, untuk pilihan ketiga sama, karena ini bukan jawabannya, kita biarkan noun. Oke, sampai sini. Tinggal kita save change di sini. Nah, ini adalah soal pertama. Kemudian kita akan add kembali, kemudian add new question, sama ke sini. Nah, ini akan kita arahkan ke mana? Nah, ini final testnya tetap di sini. Kemudian di sini pertanyaan kedua. Lanjut ke soal kedua. Saya bisa memasukkan sama seperti langkah pertama tadi. Ini kita biarkan. Ini adalah Islam Studies kedua. Kemudian kita copy paste jawabannya. Nah, ini adalah jawaban yang benar, sama seperti di soal pertama, maka kita arahkan ke grade-nya 100. Kemudian opsi kedua, kita input, malah kepencet lagi kan. Kepencet, kita disconnect dulu. Bentar, saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut. Sudah. Sampai mana tadi? Oke, ini jawaban yang benar, kita set 100. Kemudian, masih lanjut. Sorry. Wih, aduh. Oke, sebentar saya nyalain dulu koneksinya. Oke, kemudian soal kedua, jawaban kedua.
Ini kita biarkan jawaban ketiga. Ini juga kita biarkan. Oke, kemudian save change. Nah, ini berarti kita sudah punya soal, 2 buah soal. Oke, mungkin 2 kali cukup kali ya. Oke, kayaknya sih cukup. Oke, Ustaz Saida. Jadi sampai di sini. Kemudian tinggal dilanjutkan saja seperti step-step sebelumnya. Nah, oke, kalau dari sini sepertinya sudah bisa, maksudnya udah aman gitu kan. Tinggal bagaimanakah eksekusinya, coba kita tes dulu. Nah, preview kuisnya kita cek di sini. Nah, mungkin ini bisa jadi nanti akan yang dilakukan oleh siswa juga seperti ini. Jadi, misal soal pertama itu kan kita jawabnya misal benar gitu. Kita ada ini, kemudian next page. Kemudian kita jawabnya katakanlah ini yang salah gitu kan. Misal ini. Nah, ketika udah selesai maka klik finish. Bisa dari sini, bisa dari sini, sama aja. Oke, ketika udah selesai maka submit all and finish. Nah, seperti itu. Jadi grade-nya 50. Ketahuan langsung di sini. Kemudian apa namanya? Pengerjaan apa nanti kita akan simulasi untuk siswa yang benar. Ini kan cuma preview aja. Nah, sampai sini Ustadz Saida, masalahnya kan ketika kita bikin soal ini kan kita peruntukkan untuk kelas yang lain juga. Misal P2B atau P2C gitu kan. Nah, untuk biar kita tidak one by one bikin soal seperti ini, maka yang lebih idealnya itu adalah kita harus mengekspor file soal yang ada di kelas P2D ini kemudian diimpor ke kelas lain seperti itu. Nah, caranya adalah kita klik ke Final Test Islamic ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian gerigi ini. Saat saya kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada bagian ekspor. Oke. Nah, bagian ekspor ini kita akan pilih mode XML format. Kemudian ini defaultnya quiz. Ini sih nggak terlalu ngefek sih sebenarnya ya. Kita klik yang ini aja. Final Test Islamic. Kemudian kita ekspor file. Nah, berarti file ini sudah terdownload di komputer kita. Gitu kan. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita mengimpor file yang ada di kelas P2D ini dimasukkan ke kelas lain. Bagaimana cara melakukannya? Kita akan saya akan buatin di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.